Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 9. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dan belajar pada mata pelajaran PPKN. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak harap kalian sediakan pena dan buku catatan. Jadi, saat saya menjelaskan, kalian bisa sekaligus mencatat materi yang sedang saya sampaikan untuk tugas yang nantinya harus dikumpulkan. Langsung saja kita mulai. Adapun untuk pembahasan kita pada video kali ini, yaitu pada bagian bab 4 yang judulnya Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, untuk kelas 9 ya. Langsung saja kita mulai. Adapun untuk kompetensi dasarnya yang kita pelajari hari ini pada 3.4, menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian pada 4.4 yaitu mendemonstrasikan hasil analisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita masuk subbab A, makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil dari perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Nah, maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan, persatuan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Karena berkat persatuan dan kesatuan dari segenap elemen bangsalah kita dapat mengusir penjajah, mendirikan negara atas kehendak bangsa sendiri, berjuang mempertahankan kemerdekaan, serta kita mampu untuk mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya pembangunan nasional. Walaupun kondisi masyarakat Indonesia beragam suku, bangsa, agama, ras, budaya, dan adat istiadatnya. Namun, kita tetap merupakan keluarga yang besar di bawah naungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang, serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat, sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah, melainkan bisa kita jadikan sebagai sumber kekuatan. Nah, oleh karena itu, diperlukan alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, ini adalah alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu ada dasar negara, yaitu Pancasila,
kemudian ada UUD 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945, serta lambang-lambang identitas nasional. Kita sudah tahu bahwa lambang-lambang identitas nasional itu seperti bendera merah putih, lambang negara, itu Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia, kita perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku dan atau budaya yang lain. Tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi. Kita tidak boleh menganggap suku kita yang paling hebat, suku kita yang paling baik, suku kita yang paling kuat, ras kita yang paling bagus. Kita tidak boleh memandang itu semua. Kita mesti menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, serta lebih mengutamakan negara ya atau kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau kepentingan daerah atau suku-suku masing-masing. Kita lanjut pada bagian B. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, untuk mewujudkan persatuan di dalam keberagaman ini, masyarakat Indonesia perlu berpegang kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan, di mana prinsip-prinsip itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat atau kebiasaan. Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda, kita tetap satu tujuan. Kemudian untuk prinsip yang kedua, yaitu prinsip nasionalisme Indonesia. Nah, nasionalisme ini merupakan paham yang mencintai tanah air. Adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Nah, kita mencintai bangsa kita, namun bukan berarti mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Bukan berarti kita menganggap bangsa kita lah yang paling hebat, tidak. Ya, nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Yang ketiga, prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, yaitu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Kita memiliki hak untuk melakukan sesuatu, namun bukan kebebasan yang kebablasan. Maksudnya, di dalam kita memiliki hak untuk melakukan sesuatu, kita juga memiliki tanggung jawab yang harus kita lakukan. Nah, yang keempat, ada prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini maksudnya cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan wawasan ini, kedudukan manusia Indonesia ini ditempatkan pada kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Manusia Indonesia, kita merasa satu senasib, sepenanggungan, kita merasa sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Nah, kemudian prinsip persatuan dalam keragaman suku, agama, dan ras dan antar golongan ini
Adapun yang kelima yaitu prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kemudian pada nomor 5, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. Mungkin untuk penyampaian materi pada video kali ini cukup sekian, dan setelahnya akan kita lanjutkan minggu depan. Nah, untuk tugas tanggal 13 Januari 2021 yaitu kita diminta untuk merangkum. Nah, rangkumlah ke dalam buku catatan tentang materi yang telah disampaikan pada video ini. Jadi kalian diminta untuk merangkum materi yang telah disampaikan tadi. Nah, kemudian silakan dikumpulkan pada tanggal 16 Januari 2021. Untuk sesi tanya jawab, silakan via WA grup kelas atau di kolom komentar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.